celaka seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua, salah satu atau keduanya, kemudian orang ini tidak masuk surga. Kenapa celaka? Karena pintu surga ada di hadapannya. Bismillah, Drabanian Stars. Sama sih, it's different. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, kembali kita berjumpa di program obrolan ringan, asyik dan penuh faedah bersama guru-guru kita dalam program Drabanian Stars. Masya Allah, masih bersama sahabat saya Rida Samudra, Alfi. Masya Allah. Alvin apa sih? Alvin Abu Anas. Abu Anas. Babanya Anas. Iya. Dan masih ada 5 lagi. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Khalid atas waktunya ya. Masya Allah. Senang sekali kita bisa berjumpa nih Kang. Kita akan membahas fenomena, stigma, pikiran masyarakat yang bisa kita bahas bersama guru kita nih tentunya. Ya tentu saja. Betul. Pembahasan supaya mendapatkan faedah yang banyak. Iya dong, nggak ngobrol ngalir ngidul, Masya Allah. Tapi penuh ilmu Insya Allah. Dan kembali kita kehadiran guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syari'asi Hafidhahullah Ta'ala dan Al-Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakriasi Hafidhahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Terlihat kompak sekali. Kompak sekali. Ustadz kompak, kok kita nggak kompak kan? Masya Allah. Teman sekalian seperti biasa ya, kita akan angkat bahasan kita dan nanti di sesi nanti kita akan ada sesi promote untuk usaha-usaha kamu semua. Produk, jasa, apapun ya. Silakan gak usah sungkan, kirimkan datanya ke Instagram Drabanias dan nanti akan diarahkan ke nomor yang bisa dihubungi dan juga silakan isi data dan nanti kita akan kontak ketika akan ada syuting sesuai dengan tema. Dan tentunya sesuai urutan ya, karena kan yang masuk banyak sekali alhamdulillah. Betul, ya. Sesuai urutan, pertimbangan sesuai dengan tema juga, tematis kadang juga jadi sambungan dan sebagainya ya, Masya Allah. Sehingga sekiranya kami mohon maaf, sekiranya mungkin ada keterlambatan, ada lupa respon, tapi semuanya untuk kebaikan Insya Allah. Siap. Baik, dan juga jangan lupa Kak Reds, Apa tuh? untuk bisa pantau terus medsos kita. Betul. Ada di YouTube, Instagram, betul, Clubhouse, dan juga Spotify. Yes. Insya Allah. Dan setiap Rabu malam juga kita ada kajian live ya kan. Insya Allah nanti Insya Allah. off airnya di Amin. Insya Allah. Allah mudahkan kita dan semua. jangan lupa yang diberikan kelebihan rezeki donasi ke Silakan dakwah apapun ya, dan betul, juga termasuk yang di Drabanians. akan muncul di Running Text Insya Allah. Nah. Baik, Kak Reds, Ustadz mohon izin kita akan mengangkat sebuah tema yang ternyata Masya Allah nih Kang. Ini ada fenomena penelitian itu tahun 1981. Wow. Anda baru setahun. Masya Allah. Anda baru nggak sebutin ya. Tahun berapa? 81. 1981 Ustaz. Ini ada Dorothy Miller, profesor dari Universitas Kentucky, Amerika Serikat yang mencetuskan istilah ini. Ia mendefinisikan tentang sandwich generation. Sandwich, roti isi, ya kan? Aduh, dia lapar. Ini bukan ya? Oh, bukan. Sandwich, roti, ya kan? Kemudian ada keju, ada daging, ya kan? Ada sayur sebagainya. Endok, telur ya. Baik, Masya Allah. Dan ini istilahnya disampaikan tentang mendefinisikan atau menganalogikan bahwa tentang posisi mereka yang berada di tengah-tengah. Oh, jadi dihimpit oleh roti atas bawah. Dihimpit roti atas bawah di tengah. Ini mengkondisikan saat mendefinisikan kondisi milenials atau kaum muda atau mereka yang memiliki kewajiban untuk mencukupi menafkahi orang yang di atas maupun di bawah mereka, Ustaz. Tengah-tengah nih. Ya. Siapa di atas, siapa di bawah? Ya, di atas adalah para orang tua. Orang tua mereka yang sudah lansia, sudah tidak memiliki kemampuan untuk bisa menafkahi diri sendiri, udah pensiun ya kalau di kita ya, udah pensiun dan sebagainya. Dan juga di bawahnya mereka berkewajiban menafkahi anak istri, kemudian juga adik-adik mungkin atau ponakan dan sebagainya. Nah, ini tuh muncul juga agak relate dengan kondisi teman-teman saat ini ya. Mungkin ini tahun 81 tapi kondisinya masih terus berlangsung hingga saat ini. Ini menarik dibahasnya dari perspektif keuangan, Ustaz, tentang kewajiban mencukupi, Kak Reda. Iya.
hijrah nih, udah kuliah, lulus, mencari penghidupan ke kota besar Ustaz ya, dimanapun itu. Bekerja, alhamdulillah pekerjaan, tapi biaya hidup juga tinggi Kang. Iya. Iya kan? Betul. Kontrak, Benar. atau sewa apartemen, atau sewa rumah, ya kan? Hidup. Gaya hidup. Tapi satu sisi mereka juga mesti ngirim ke rumah nih. Nah, betul. Ya kan? Nah, sehingga muncul dilematis terkadang saat, aduh, gue aja untuk nyukupin diri Sendiri aja. berat nih saat ya. Tapi ada juga dilema, tapi juga perlu nih ngirim ke rumah nih, ke ibu kampung. Nah, mohon izin saat pada kesempatan kali ini menyikapi keresahan teman-teman yang mengalami kondisi seperti ini saat dilema, kegalauan antara mana sih yang harus didahulukan Ustaz dengan kondisi keuangan saat ini ya, tentang nafkah, tentang rezeki yang mesti dikirimkan. Menyikapi hal ini Ustaz Muhammad, siapa yang mesti didahulukan terlebih dahulu Ustaz? Iya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ba'd. Memang keadaan seseorang yang harus menafkahi orang tuanya karena orang tuanya nggak memiliki income. Di samping itu dia sebagai seorang laki-laki mungkin dia harus juga menafkahi anak dan istrinya, ya. Maka di sini yang paling dibutuhkan oleh dia adalah fikih prioritas. Fikih prioritas, masalah tentang nafkah, ya. Dalam sebuah hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah nafkah ini, menariknya hadis ini langsung membicarakan tentang prioritas masalah nafkah. Rasul mengatakan dengan kalimat ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlik. Dalam riwayat Muslim Rasul mengatakan mulailah dari dirimu. Jadi diri dia dulu yang pertama. Dia mesti punya baju dulu, dia mesti makan dulu, ya. Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha. Setelah dirinya udah mendapatkan apa yang mesti dia dapatkan, ya, maka dia berikan kepada anak dan istrinya. Setelah itu baru datang orang tuanya. Ibda biman ta'ul dalam riwayat Bukhari. Rasul mengatakan mulailah dari yang terdekat. Mulai dari yang terdekat. Makanya apalagi ya kalau istri dan anak tentu ini wajib. Dan ini prioritas utamanya. Orang tua kalau dia tidak memiliki income dan kita masih punya duit, maka wajib untuk menafkahi mereka. Kalau orang tua nggak punya income nih, kayak dari pensiun atau yang lainnya, dan kita masih punya kelebihan uang, kelebihan untuk, ya pokoknya kelebihan, anak istri kita cukup, ya, duit ini dinafkahkan kepada orang tua dan hukumnya wajib. Kalau orang tuanya tipenya nggak ada income dan kita punya uang, hukumnya wajib. Kata Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a ahlul ilm ala anna nafaqatal walidaini al-faqirain alladhani la kasba lahuma wala mal wajibatun fi malil walad. Beliau bilang, ijma' para ulama, ya, bahwa menafkahi kedua orang tua yang fakir, yang tidak ada pemasukan, nggak punya duit, wajib dari uang sang anak. Masya Allah. Ya, wajib dari uang sang anak. Makanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan tasaddaqu, kalian bersedekahlah, kata Rasulullah. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, indi dinar, saya punya 1 dinar ya Rasulullah. Tasaddaq bihi ala nafsik, kalian sedekahkan untuk diri kalian. Indi akhar, saya punya duit lagi ya Rasulullah. Tasaddaq bihi ala zaujatik, berikan itu kepada pasanganmu, ya, istrimu. Dibilang lagi, saya punya lagi ya Rasulullah duitnya. Kata Rasulullah SAW, tasaddaq bihi ala waladik, kasih kepada anak-anakmu. Dibilang lagi, saya punya lagi ya Rasulullah. Tasaddaq bihi ala khadimik, kasih kepada pelayanmu, ya. Saya punya lagi duit ya Rasulullah. Rasul mengatakan anta absar, kamu yang lebih mengetahui mana yang lebih pas untuk dikasih nafkah, ya. Dari hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani, kita bisa lihat bahwa prioritas itu adalah anak dan istri. Anak dan istri. Kalau orang tuanya ini butuh dan tidak memiliki income, maka di sini dia wajib untuk menafkahi orang tuanya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin bilang, fasawab, maka yang tepat adalah annahu yabda binafsih, dia mulai dari dirinya, kemudian istrinya, lalu anaknya, kemudian orang tuanya, tsumma baqiyatul aqarib, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Ya. Maka hal ini yang perlu dia ketahui masalah prioritas, ya. Dan ya, kalau uang pas-pasan, jangan memakai uang tersebut untuk hal-hal yang bukan kebutuhan penting kita gitu loh. Ya, jangan terus beli voucher game, ya, terus makan ini, makan itu, jajan ini, jangan kelebihan gitu loh. Ya, realistis aja. Ternyata banyak
nafkah-nafkah yang harus diberikan lah gitu ya. Selain anak dan istri, orang tua juga wajib, apalagi orang tuanya miskin, nggak punya duit. Ya, gitu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Dan kadang-kadang ini apa ya, dia taruhlah tidak terhimpit nih dengan duitnya. Iya. Tapi dia udah mikirin, aduh pusing nih dengan urusan ke depannya nih, orang tua, pendidikan anak ke depannya, ya kan. Kehimpit ke bawah, kehimpit ke atas, nggak mau ribet, asuransi aja deh. Peluang Ustaz. Asuransi aja karena dia ngurusin kan. Kita tinggal setor aja tuh nanti buat pendidikan, ini buat kesehatan. Betul Kak Ustaz. Karena Shared Wilson ini selain dibahas masalah tentang mental health issue, juga ini dibahas di financial di isu keuangan. Malah menjadi ini ya, menjadi bahan untuk teman-teman. Ya udah. Mereka target pasarnya perusahaan. Mau asuransi masa tua, asuransi pendidikan anak. Nah itulah pentingnya kita belajar. Ya, kita harus belajar tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, dan itulah kemudian para ulama dari zaman ke zaman mereka menjelaskan kepada masyarakat tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu termasuk di dalamnya tentang bab ta'min. Ta'min ini asuransi. Seperti apa yang halal, seperti apa yang haram. Ya cuman kalau konsepnya adalah yang sering kita lihat, ya bahwa di situ ada gharar, ada ketidakjelasan. Kita naruh uang, ya mungkin ratusan juta, tapi ternyata kita aman-aman aja, nggak sakit, ya dan nggak kecelakaan dan seterusnya. Duit itu hilang. Ya, tapi kalau kita kecelakaan atau kita sakit, kita dapat uang itu. Ya, sehingga di sini para ulama mengatakan bahwa di akad ini ada ketidakjelasan. Ya sebetulnya uang kita ini bakal bermanfaat buat kita atau tidak. Jasa yang kita dapatkan itu apa? Karena hakikat dari jual beli atau transaksi di dalam Islam, ya ketika kita mengeluarkan harta kita untuk orang lain, dia memberikan kepada kita sesuatu. Nah, ketika kita naruh uang, tapi masih belum tentu, belum jelas, nggak tahu nanti kita bakal di covernya berapa, ya, sehingga ini ketidakjelasan. Dan sebagian sahabat, salah seorang sahabat mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW itu melarang jual beli dengan cara gharar. Gharar itu maksudnya ada ketidakjelasan, ya. Dan juga sebagian ulama menyebutkan bahwa asuransi yang semacam ini masuk dalam kategori perjudian. Ya, sehingga ketika dia naruh uang dia nggak tahu dia bakal untung atau rugi, dia nggak tahu. Begitu juga pihak perusahaannya ya, yang ngambil uang orang tersebut, dia nggak tahu dia bakal rugi atau tidak, gitu kan. Maksudnya dari transaksi dengan individu orang tersebut. Sehingga maksudnya adalah bahwa belajar, ya kita harus dalami hal tersebut sehingga jangan sampai kemudian terjerumus dalam praktek-praktek kemungkaran dalam hal finansial, ya karena kebutuhan kita. Jadi kita dalam keadaan sulit justru menjadikan diri kita terjerumus dalam dosa dan kemungkaran. Masya Allah. Sehingga harus berhati-hati nih. Ya. Ilmu lagi Kang Ges ya. Iya. Masya Allah. Penting mau apa penting aja. Banget. Ini pancingan untuk bisa mempelajari hal ini. Betul. Benar-benar. Dan ada lagi ya masalah ilmu nih. Harus tahu juga ilmu tentang ada seorang misalkan dia nih kekhawatiran Kang. Ya. Kekhawatiran kan. Dia sekali lagi karena dia sandwich kehimpit sana sini. Betul. Daripada dihimpit yang ke bawah. Ya. Kayaknya untuk anak saya nggak mau nambah deh, atau bahkan jangan-jangan nggak mau punya anak deh, daripada nanti ya saya ekonominya juga dia terhimpit. Betul. Dia harus mikirin yang di atasnya, orang tuanya. Betul. Bukan child free nggak sih? Iya mungkin kalau child free kan biasanya dengan kan beberapa kasus yang berbeda karena ekonomi ya. Betul. Ada juga child free yang karena gaya hidup ataupun dia nggak mau ribet dengan punya sebagainya. Cuma kali ini adalah tentang itu ekonomi, tentang membatasi keturunan karena kekhawatiran tadi. Ini tersebar banget nih di banyak orang gitu ya, bahwa ketika mau punya anak mereka ragu, kemudian mengatakan, waduh, ini saya masih ngontrak sama istri, rumah saya kecil, gimana nanti kalau punya anak, pendapatan saya sedikit, gimana nanti kalau punya anak. Orang yang takut punya anak karena konsep rizki, karena takut dia nggak dapat rizki, ini adalah keyakinannya orang-orang jahiliyah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam 2 ayat tentang hal ini. Yang pertama dalam surat Al-An'am dan yang kedua adalah dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-An'am, tepatnya pada ayat yang ke-151,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Ayat yang pertama ini ya artinya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian miskin. Sesungguhnya kami akan memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Paham ya? Ya. Kemudian ayat yang kedua, yaitu surat Al-Isra ayat 31. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian khawatir miskin. Sesungguhnya kami akan memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Antum perhatikan, dalam dua konteks ini, dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua keadaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dua keadaan yang menjadi dasar mereka membunuh anak-anak mereka. Yang pertama karena mereka miskin, dan yang kedua khasyata imlaq, takut miskin. Paham antum ya? Jadi sebagian orang-orang jahiliyah dia miskin, dia nggak punya uang, sehingga dia takut kalau punya anak nanti makin susah keadaannya. Ada lagi orang-orang jahiliyah, mereka orang kaya, mereka cukup, tapi mereka nggak dibunuh anak mereka berdasarkan kalau anak kita lahir nanti harta saya berkurang. Paham antum ya? Dan mungkin ada sebagian teman-teman yang bilang, Ustadz itu kan membunuh anak. Iya. Ya, kalau kita nggak membunuh anak, maka kita katakan bahwa dasar yang menjadikan orang-orang jahiliyah membunuh anak adalah karena apa? Karena takut miskin, karena urusan finansial. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang kesalahan mereka, Allah memberikan satu penjelasan ya tentang salahnya cara mereka berpikir. Ya, dalam ayat yang pertama Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Lihat, di ayat yang pertama Allah katakan Allah memberikan rizki kepada kalian baru anak-anaknya. Tapi di ayat yang kedua anak-anaknya dulu baru kalian. Kenapa? Karena yang pertama dia kondisinya miskin dan dia takut terhadap dirinya. Adapun yang kedua dia takut ya anaknya itu akan mengurangi rizki dia. Maka kata Allah bukan urusan kalian, anak kalian itu aku yang akan memberikannya rizki. Paham ya? Sehingga ini subhanallah ya, zaman jahiliyah dengan zaman sekarang konsep berpikirnya sebagian orang hampir sama. Ya, hampir sama. Sehingga takut miskin kemudian nggak mau punya anak. Ya, makanya orang-orang jahiliyah yang sering kita dengar adalah bahwa mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Ya, padahal yang disebutkan oleh para ulama juga bahwa mereka bahkan membunuh anak-anak laki-laki mereka. Karena apa? Karena takut miskin. Kalau anak-anak perempuan takut aib, takut malu, ya. Tapi kalau anak-anak laki-laki karena takut miskin, urusan finansial. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abghadun nasi ilallahi thalathah. Seburuk-buruknya orang di hadapan Allah ada 3. Mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, wa mutallibu dami mri'in bi ghairi haqqin liyahri qadamah. Yaitu yang pertama orang yang melakukan dosa besar di tanah haram, kemudian yang kedua orang Islam yang mengikuti kebiasaan orang jahiliyah, dan yang ketiga seseorang yang berusaha untuk menumpahkan darah orang lain tanpa hak dengan batil. Sehingga maksudnya adalah bahwa orang yang mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ini termasuk dari orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, dan ya akhi barakallahu fik, rizki itu di tangan Allah. Ya, betul kita berusaha, kita cari uang, cari nafkah, ya, kita berpikir dengan akal kita, bekerja dengan badan yang kita miliki, tapi tetap ujung-ujungnya itu semua dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi, semuanya kata Allah, Allah yang memberikan kepadanya rizki. Ini anak ketika dia lahir, ya, dia udah ditanggung sama Allah. Betul melalui orang tuanya.
tapi udah ada porsi rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak tersebut. Dan rizki kita nih sebagai ayah itu nggak bakal berkurang sama sekali. Masya Allah. Sama sekali ya. Dan ini satu hal yang penting sekali untuk kita pahami ya, bahwa jangan sampai kemudian kita takut punya anak karena urusan finansial, jangan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqah, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Ini hadis luar biasa. Artinya sesungguhnya Jibril datang kepadaku, kemudian memberikan wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Sesungguhnya seluruh jiwa tidak akan mati sampai porsi rizkinya terpenuhi. Gak bakal. Ya, jadi ketika anak kita lahir, udah dijamin rizkinya sama Allah sampai dia mati. Kalau rizkinya belum cukup, dia gak bakal mati. Ya. Sehingga nasihat dari Nabi selanjutnya adalah fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbagus cara kalian mencari nafkah. Ya, sehingga kalau kita betul-betul meresapi hadis ini, kita udah gak bakalan mau untuk mencari harta yang haram. Kita bakal tenang ketika kita mau resign dari satu tempat kerja yang memang betul-betul haram. Kita akan tenang karena hadis yang tadi disebutkan. Nah, khawatir perkara ekonomi ya, Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Sebuah keresahan yang nyambernya kemana-mana, Kang. Iya, benar. Tadi ya. Masalah tentang prioritas menafkahi, kemudian kekhawatiran akan rezeki yang Masya Allah kan ancaman luar biasa ya. Terus juga ini menariknya tadi yang seperti disampaikan, ini jadi sebuah isu menarik untuk financial planning tentang akhirnya tawaran tabungan, ayo deposito masa tua ya kan, atau asuransi masa tua, asuransi pendidikan tadi sudah Ustadz bahas tadi ya, Masya Allah ya, untuk bisa kita ilmui dan kita hindari. Nah ini ke Ustadz Muhammad, nah sesungguhnya dalam Islam adakah dan bolehkah konsep financial planning, merencanakan keuangan ke depan baik itu menabung dan sebagainya, itu gimana Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Kalau kita berbicara tentang finansial nih dalam Islam atau financial planning dalam Islam, ya tentu Islam ngurusin ini memang. Dan salah satu maqasidus syariah, tujuan syariat ini ada itu untuk menjaga harta seseorang memang. Menjaga harta. Betul. Ya. Makanya kalau kita bertanya tentang salah satu konsepnya tadi nabung. Nabung gitu loh. Dan memang masalah nabung ini adalah satu masalah yang mayoritas para sahabat melakukannya gitu loh. Mereka juga nabung. Masya Allah. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau banyak aset, ya kan? Pada saat beliau mau wafat, beliau tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan satu. Boleh nggak saya sumbangin yang harta-harta saya boleh sumbangin nggak? Dan itu banyak memang hartanya, makanya dia pengen sumbangin karena anaknya cuma perempuan satu lagi. Ya, ini tandanya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki aset yang banyak, dan itu cara dia dalam menabung mungkin. Ya, dengan aset. Lalu kalau kita lihat masalah hukum menabung dalam Islam, ya tadi jumhur para sahabat mereka menabung, tapi nggak berlebihan, ya tapi nggak berlebihan. Maksud nggak berlebihan itu adalah bahwa tabungan yang mereka miliki itu dibayarkan zakatnya, ya harus dibayarkan zakatnya. Yang karena ini ada seorang sahabat, ya satu aja sebenarnya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar ini memiliki pendapat yang cukup ekstrim dalam masalah nabung. Dia bilang nabung ini hukumnya haram. Nggak boleh orang nabung. Masya Allah. Bahkan dia menyuarakan pendapatnya ini, itu sampai jalan-jalan di tengah kaum mukminin dia bilang nabung nggak boleh, haram. Nabung nggak boleh. Sampai akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu yang saat itu beliau menjadi gubernur di Syam mengeluhkan sikap dari Abu Dzar yang sangat di Syam, yang sangat vokal waktu itu untuk masalah ini. Abu Dzar ini maksudnya jadi orang tuh jangan lebay, jangan mikirin masa depan lebay, nggak tahu nabung, giliran butuh tetap ngutang, nggak dibuka tabungannya misalnya. Ini lebay nih, ya lebay. Abu Dzar tuh maunya orang tuh zuhud di dunia. Dia maunya zuhud di dunia, nggak usah berlebih-lebihan gitu. Akhirnya Muawiyah tulis surat ke Utsman bin Affan yang dia jadi khalifah utamanya di Madinah. Tulis surat tentang apa yang dilakukan oleh Abu Dzar. Kata Utsman, panggil aja Abu Dzar yang sini. Masya Allah. Akhirnya Abu Dzar diperintahkan oleh Utsman ibn Affan ke Madinah. Begitu sampai di Madinah ternyata banyak orang yang tidak kenal Abu Dzar.
Ya, dan Abu Dzar tetap vokal menyuarakan pendapatnya ini Di Madinah. Masya Allah. di Madinah. Masya Allah. Sampai akhirnya orang-orang tuh nggak baik sama Abu Dzar gitu. Maksudnya orang-orang masyarakat situ nggak kenal siapa Abu Dzar dengan pendapatnya juga. Jadi apa ya? Reaksinya kurang bagus ke Abu Dzar. Dan Abu Dzar keluhkan ini kepada Utsman gitu. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abu Dzar, ya, in syi'ta tanahaita fakunta qariban. Mau nggak saya pindahin dekat Madinah, Rabzah. Ada satu kota namanya kota atau daerah namanya Rabzah. Ini bukan daerah elitnya di Madinah. Ini Rabzah ini di pinggir gitu loh. Ini Rabzah di pinggir. Mau nggak saya pindahin ke situ? Kata dia mau. Nggak apa-apa, pindah. Sampai akhirnya beliau pindah hidup di Rabzah. Dan cerita ini beliau ceritakan sama satu orang yang memang kala itu lagi lewat di Rabzah. Masya Allah. Dia bingung, kok Abu Dzar nih, kok tinggal di Rabzah? Di Masya tempat bukan di Madinah gitu loh. Padahal ini dekat Madinah, kenapa nggak tinggal di Madinah? Diceritain sama Abu Dzar, saya megang pendapat saya nih. Masya Gak boleh Allah. nabung. Dan bahkan nih, barakallahu fikum, Abu Dzar itu memang terkenal akhirnya menjadi salah satu sahabat yang miskin banget. Ya, miskin banget. Beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin mereka nabung gitu loh. Salah satunya apa? Gara-gara pendapat ini. Gara-gara pendapatnya dia ini. Makanya dari sini kita bisa dapatkan menabung itu disarankan bahkan. Ya, harus memang kita menabung untuk kebutuhan kita, tapi jangan berlebihan. Ya, gak usah terlalu takut. Akhirnya anak makannya sekali sehari, ya, baju gak pernah ganti. Gak usah lebay begitu. Gak usah lebay begitu ya. Dapat duit, ya, bukan dia apa butuh kebutuhan malah minjem sama orang. Tuh tabungan gak dibuka-buka. Buat apa nabung gitu loh. Atau Buat nabung apaan? untuk keliling dunia gitu Ustaz ya. Iya, Yes, apa? Ya, boleh sih kalau anak-anak dan lain gak terlantar sih gak ada masalah ya Kang ya. Haji umroh dulu. Nah, iya. Iya benar. Masya Allah. Kadang-kadang nggak kepikiran untuk haji umroh tapi Berarti antara nabung sedekah nggak usah ditabrakan saya ya. Bisa dapat dua-dua. Ini gara-gara sepanjang nabung bisa gak sedekah. Misalnya ini lebay nih, termasuk yang lebay. Masya Allah. Soalnya yang paling ditekankan itu, ya, kan ada ayat itu, walladzina yaknizunal dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, fabashirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini juga yang bikin Abu Dzar mungkin nggak mau nabung gitu loh, nggak boleh menimbun harta. Tapi kata Ibnu Umar apa? Ini adalah orang-orang yang nabung tapi nggak mengeluarkan zakatnya. Yang Jadi, terancam ada. Iya. yang terancam azab itu yang kayak gitu. Jadi pendapat Abu Dzar ini diselisihi para sahabat. Oh iya jelas, dan yang benar memang jumhur para sahabat Nah, ya, iya. mayoritas para Saya sahabat. jangan-jangan ini kan salaf juga. Masya Allah. Masya Allah. Terserah kalau sanggup. Dan itu Baik, sanggup. Masya Allah. Ustaz, nih ada lagi Ustaz, misalkan kondisinya, Iya. Kang Alvin ya kan kita kan mungkin dalam keluarga itu punya kakak, adik dan segala Betul. macam. Betul. Tapi kadang-kadang ya gitu kakak kita mungkin finansialnya lebih oke gitu. Mungkin salah satu yang justru yang aware dengan orang tua itu yang ke atas itu justru yang berusaha birrul walidainnya itu yang untuk dirinya aja kadang-kadang pas-pasan gitu. Iya, betul. Tidak bisa berlebih dan segala macam. Betul. Tapi untuk birrul walidain tuh apa ngotot pengen. Nah, sedangkan kakaknya atau adiknya yang lain yang mungkin finansialnya lebih kadang-kadang tuh cuek-cuek aja Ustaz. Kadang-kadang ya gitu. Apakah si yang pas-pasan ini harus benar-benar paksakan terus atau gimana Ustaz? Atau memang harus kompromi dengan keluarganya apa segala macam? Kesah Ustaz Muhammad. Barakallahu fikum, nih memang ada tipe-tipe orang ya, dia nggak mau keluarin duit buat orang tuanya. Padahal dia punya duit ya. Jadi dia ngelihat kan ada abang gue, kan ada adik gue. Oh iya. Allah pilih ente udah. Hmm. Allah pilih ente, Allah bikin sadar ente gitu loh. Ya, Allah memberikan taufik untuk Anda beramal ini untuk mengejar pintu surga gitu loh. Kenapa sekarang malah ngiri dengan tidak diberikannya taufik kepada yang lain gitu loh. Makanya nggak usah ngurusin orang, ente keluarin duit buat orang tua. Gitu loh. Dan wa ajruhu ilallah udah. Pahalanya di sama Allah Subhanahu wa taala. Dan pula ya, banyak hadis itu menjelaskan bahwa wajib seorang anak itu memang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya nggak punya duit, nggak ada income kayak yang pernah Anda bilang di pertama, dan anak punya duit, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna auladakum hibatullah. Sesungguhnya anak-anak kalian itu pemberian dari Allah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Fahum wa amwalukum lakum. Anak-anak kalian dan harta-hartanya itu milik kalian, milik orang tua. Idh ihtajtum ilaiha, kalau kalian butuh kepadanya. Jadi kalau kalian butuh kepadanya. Kata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan terutama di hadis
anta wa maluka li abik. Anda dan hartamu itu milik orang tuamu, ya. Maksudnya kata Ibnu Hibban, jangan kamu bersikap kepada orang tua seperti bersikap kepada orang asing, perhitungan. Jangan, sama orang tua urusan duit jangan perhitungan itu. Kasih buat orang tua. Bahkan ya, hadis anta wa maluka li abik, Anda dan harta Anda milik ayah Anda, itu kan memang gara-gara salah satu pertikaian yang terjadi di antara anak dan bapak. Ya. Jadi ada seorang anak datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak ini datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu anak ini mengeluhkan tentang ayahnya yang ngambil duit dia. Ya, ayahnya ngambil duit dia. Kata anak ini, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Sesungguhnya ayahku mengambil hartaku. Kata Rasul SAW kepada anak itu, idhab fa'tini bi abik. Kalau gitu panggil ayahnya, kita selesaikan kasusnya, kata Rasul. Pada saat nih anak ini lagi manggil ayahnya, malaikat Jibril turun kepada Rasul SAW. Lalu mengatakan kepada Rasul SAW, inna allaha yukri'uka salam. Allah kirim salam kepadamu, wahai Muhammad. Terus kata malaikat Jibril, idza ja'a syekh, fassalhu an syai'in qalahu fi nafsihi wa ma sami'at udhunah. Kalau bapak itu datang, tanya tentang sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya yang belum pernah didengar dengan dua telinganya. Disimpan sama nih bapak nih. Apa nih yang disimpan gitu loh. Tanya tentang itu. Akhirnya datang. Setelah datang, Rasulullah SAW ajak mereka duduk berdua. Kata Rasulullah SAW, ma balu benaka yashkuk. Kenapa anakmu ini berkeluh kesah gitu loh. Aturidu an ta'khudha malah, apakah kamu menginginkan mengambil hartanya? Kata ayahnya bilang, tanya ya Rasulullah. Ya. Apakah saya mengambil hartanya ini untuk saya foya-foya gitu? Saya ambil hartanya dia, saya ambil duitnya dia, itu untuk memberikan kepada kakak dan adik saya, dan itu adalah om dan tantenya. Kata si ayahnya itu. Ya. Kata Rasulullah, da'na min hadha. Akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak. Kata Rasulullah, enggak, bukan itu. Yang lain. Sesuatu yang ada dalam hatimu, tapi belum pernah diperdengarkan kedua telingamu. Kata orang ini, wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yaziduna bika yaqinan. Kata dia, demi Allah, tambah yakin kalau saya itu tambah yakin kalau kamu seorang Rasul. Jadi memang bapak ini benar-benar menyimpan sesuatu. Ya, saya memiliki sesuatu yang belum pernah diperdengarkan dengan dua telinga aku. Kata Rasul, qul wa ana asma'. Bicara, saya dengar. Akhirnya menyampaikan sebuah syair, ya, ghadawtuka mauludan umuntuka yafi'a tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu. Aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir, kata ayahnya. Aku yang memeliharamu dan mencukupkan kebutuhanmu saat kau remaja. Jerih payahku kau reguk dan kau minum sepuasnya. Jika engkau sakit di malam hari, wahai anakku, aku tidak bisa tidur karena derita sakitmu. Aku resah dan gelisah karena sedih dan khawatir. Seakan-akan akulah yang sakit, bukan engkau, wahai putraku. Mataku tak kuasa menahan tangis. Aku khawatir dirimu disambar maut. Walau ku tahu semua sudah ada ajalnya. Namun setelah engkau dewasa, engkau menggapai cita-citamu yang dahulu itu juga yang aku harapkan ada pada dirimu. Lalu kamu membalasku dengan keras dan kasar. Seakan-akan kamulah yang berjasa untukku. Jika engkau tidak mampu menganggap hakku sebagai seorang ayah, maka anggaplah aku hanya sebagai tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seseorang bersikap baik kepada tetangganya. Bayangin. Itu ayah depan Rasul, depan anaknya ngomong gitu. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini orang tua ya akhi, bukan tetangga, dia ini orang tua. Jasanya Allahu Akbar. Kalau setiap apa yang dia keluarkan dikumpulin semua transaksinya dikasih ke kita nggak mampu untuk bayar. Walau nggak mampu kita untuk bayar. Tapi si bapak menariknya, dia cuma meminta kepada anaknya untuk menganggap dirinya sebagai tetangga. La ilaha illallah. Karena emang banyak di antara anak-anak yang dia bisa berbuat baik untuk tetangganya, berbuat baik sama teman-temannya, tapi sama orang tuanya nggak bisa. La ilaha illallah. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan, raghima anfu rajulin adraka walidayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulul jannah. Celaka seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua, salah satu atau keduanya, kemudian orang ini tidak masuk surga. Celaka, kata Nabi. Kenapa celaka? Karena pintu surga ada di hadapannya. Ketika dia nggak bisa masuk surga dari pintu birrul walidain, maka ini orang yang sangat celaka.
Ya, hadis ini menunjukkan bahwa betapa mudahnya seseorang itu masuk surga lewat pintu birrul walidain. Ya, dan ini kita bicara tentang birrul walidain. Kalau kita bicara tentang uququl walidain, itu lebih mengerikan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallah man aqqa walidayh. Allah melaknat seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ikhwan, melaknat, apa artinya laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kebaikan-kebaikan. Rahmat Allah itu surga. Rahmat Allah adalah harta yang kita dapatkan, kesehatan yang kita dapatkan, rasa bahagia yang kita dapatkan. Itu semua rahmat Allah. Nah, orang yang durhaka dijauhi dari rahmat Allah. Dia nggak bakal dapat rahmat Allah. Makanya jangan sampai kemudian kita mengejar dunia, meninggalkan orang tua kita. Beralasannya dengan berbagai macam alasan. Alasannya istri lah, alasannya anak lah. Ya akhi, istri antum itu antum ceraikan, selesai, nggak ada hubungan lagi. Tapi bisa kita menceraikan orang tua kita? Mustahil. Sehingga khususnya laki-laki, dan kita berbicara ini tentang konsepnya adalah millennials yang memang laki-laki, yang mereka punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ya ikhwan, nggak ada ya yang bisa mengalahkan posisi orang tua kita, nggak ada. Walaupun istri sekalipun. Betul, istri itu sangat dekat dengan kita. Ya, kita ada apa-apa mungkin cerita sama istri. Tapi kedudukan yang paling besar di hati kita adalah orang tua kita. Ya, istri nomor berikutnya. Dan para istri, akhwat sekalian, ini harus membantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, sehingga nasihat buat semua. Karena kejadian juga, ya, berapa banyak istri yang kemudian menjegal suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sebaliknya. Betul. Suami yang menjegal istri untuk berbakti kepada orang tua mereka. Al-muhim intinya, sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi ya di awal, dia wajib untuk menafkahi keluarganya, tapi jangan lupa juga ya bahwa dia juga wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya kalau kemudian kedua orang tuanya adalah orang yang butuh dan tidak mampu. Seperti itu. Makanya beruntung sekali ya yang masih punya kedua orang tua ya. Betul. Itu surga yang lengkap gitu, masih kalau tidak berlomba-lomba untuk memberikan walidain. Betul. Sebuah rahmat saat masih diberikan kesempatan untuk bisa menafkahi dan mencukupi orang tua saja. Karena ya itu tadi, kadang-kadang dari sandwich generation ini kan jadi timbulnya sebuah keresahan. Kok kayak berat gitu ya untuk nafkahin orang tua. Wallahi ya akhi, orang tua satu ibu itu bisa ngurus 10 anak dengan mudah. Betul. Gak pernah mengeluh, gak pernah merasa kesulitan, dia gak pernah marahin anaknya karena dia gak bisa bayarin, abadan. Semiskin apapun seorang ibu, dia dengan mudah ngurus anaknya. Tapi 10 anak ini, wallahi ya kawan, satu aja di antara mereka yang berbuat baik, seakan-akan dia udah melakukan segala-galanya. Dan betapa banyak 10 anak yang nggak bisa ngurus ibunya. Makanya kalau kita dapat kesempatan untuk ngurus orang tua, ya udah kita urus. Ya, kalau ternyata kita dapat taufik, ya orang tua kita mintanya ke kita terus, ya itu taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Pintu surga berarti. Ya pintu surga. Ya banyak orang yang mengeluhkan. Ya nggak sedikit yang cerita ke Ana. Kasusnya seperti itu. Ustadz, ini kakak Ana padahal lebih tajir. Adik Ana padahal waktunya kosong. Ana sibuk. Tapi harus Ana juga yang ngurus orang tua. Ya harus emang berangkat. Antum yang urus. Jangan kasih ke yang lain. Biar antum aja udah. Jangan ngomong-ngomong ke yang lain. Jangan minta tolong ke yang lain. Jangan. Biar udah kita aja udah. Iya aja. Pokoknya orang tua ngomong apa, iya aja dulu. Bahkan ada satu doa ya dikatakan oleh beberapa para imam dulu di sholat tarawih itu segala macam. Ya Allah, jadikanlah aku anak yang paling berbakti kepada kedua orang tuaku. Iya, kakak saya boleh berbakti juga, adik saya juga, tapi saya yang paling berbakti untuk mereka. Ini sabiqun bil khairat ya, kita tasabuk, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini luar biasa rezeki yang begitu besar gitu. Dan gimana saat yang sungguh merugi orang yang nggak masuk surga ketika orang tuanya masih hidup, kita tidak. Itu raghima anfu rajulin, kata Nabi SAW. Celaka seseorang itu ketika dia mendapatkan kedua orang tuanya, salah satu atau dua-duanya dalam keadaan sudah tua, walam yadkhulil jannah, tapi dia gak masuk surga. Celaka orang itu. Maksudnya ya harusnya dia masuk surga. Kok gak masuk surga gitu loh. Celaka banget ini orang. Berarti durhakanya luar biasa pasti. Dan subhanallah, ada kisah
di Saudi ada 2 orang adik kakak berantem, ribut. Sampai akhirnya dia ke pengadilan. Sampai di pengadilan ditanya kasusnya. Antum tahu kasusnya apa? Keduanya berantem. Mereka berlomba-lomba mau orang tuanya tinggal bersama salah satu dari mereka berdua. Ini pintu surga. Yang satu maksa orang tuanya harus tinggal di tempat dia, yang adiknya maksa orang tuanya harus tinggal di tempat dia. Dua-duanya ribut, nggak mau ngalah, sampai datang ke pengadilan. Ini orang-orang kayak gini, orang-orang yang kayak gini dijamin nggak bakal belangsak. Mustahil. Belum ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Bakti sama orang tua udah hidup Bakti belangsak. orang tua kemudian belangsak, mustahil. Pasti rizkinya dimudahkan sama Allah, kebahagiaan yang dia dapatkan di rumah tangganya, kemudahan pasti. Sebaliknya orang yang durhaka mau setajir apapun, coba lihat ujungnya seperti apa. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Atau malu kalian. Nah, dari sandwich jadi air mata gini. Syahdu kieu. Ya gimana Makan tuh sandwich ini juga. sebuah fenomena itu dia satu tema sandwich generation itu menjawab semua keresahan Banyak. bahwa nggak pantas kita khawatirkan rezeki saja. Terus nggak pantas kita hitung-hitungan bahwa orang tua gitu kan. Gak pantas kita hitungan sama keluarga kita, Iya, anak kita. Betul, nggak pantas kita khawatirkan akan masa depan Nggak sehingga khawatir, sibuk iya, ikut betul, asuransi dan betul. sebagainya gitu ya. Masya Allah. Ini nikmat bahwa diskusi kita bersama Ustadz ya tentunya dibahas dengan ilmu di sebuah jadi banyak faedah buat kita. Ustadz syukran Ustadz, jazakumullah khair Barakallahu fiik. atas kesempatannya, Masya Iya, Allah. barakallahu fiik. Kang, Ya, ayo Kang, pulang Kang, Bandung ah. Kita kan Muhammad ini. Bu, apa kabar Bu? Baik teman-teman sekalian, Masya Allah terima kasih banyak ya atas kebersamaan kita, Masya Allah. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak buat kamu semua yang terus stay tune, ikut mengikuti Masya video podcast ini. Terima kasih banyak. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Samase nih atas support wardrobe kami yang Masya Allah luar biasa. Masya Allah Ustadz Sagam luar biasa ya, Samase is different. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman Samase. Baik dimanapun kamu berada ya di seluruh Indonesia nih, Masya Allah ada pusat di Bandung, di Jakarta juga ada, kemudian di seluruh kota banyak reseller dan juga mitranya, Masya Allah. Ini menyediakan wardrobe muslim dari mulai ujung kaki dengan Mickey head, kemudian juga hingga gamis, kurta, kemudian koko, kemeja ya Masya Allah, hingga ke sirwal, celana, pantalon, hingga sepatu sama footwear ya Masya Allah luar biasa lengkap. Silakan langsung diikuti di Instagramnya di Samase Sentro, Samase Official, dan banyak lagi yang akan kita post di caption Insya Allah. Dan selalu kepo Instagramnya, pesan dan juga lihat katalognya karena selama ini saya mulai memperlakukan sistem PO ya teman-teman sekalian. Jadi benar-benar limited nih untuk serinya Masya Allah. Dan ini yang Ustadz pakai nih model color block. Masya Allah, kalau ulat, ya. Iyalah, Iya, kita mau pakai aja. Masya Allah. Baik ya, aduh, Ustadz bisa kompak gitu kapan gak Yang Masya dipakai Allah. anak apa sih? Pakai antum baju. Gak disebutin deh. Iya, di sama situ baju. Masya Allah. Baik, nah kalau ini boleh disebutin. Oh, boleh, depan boleh, ini. Masya Allah, Kang. Ini ada Iris saya masing. Selamat datang. Mangga silakan masuk ke labutnya. Ini ada apa aja kakek? Masya Allah ada kunyah bento. Apa namanya? Kunyah bento. Kunyah. Baik, Masya Allah. Makanan khas Bukan Jepang kunyah. dengan menu khas bento dan juga salad veggie roll. Ini veggie roll nih. Masya Allah. Berdiri sejak 2019 kan? Ya. Berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Dekat rumah ya, Masya Allah. Kemudian juga insya Allah semua produk kunyah bento ini halal, toibat. Bisa dine in, ada dine innya juga, Bisa take away. dan juga delivery, baik itu di semua GoFood dan juga GrabFood, ya, Masya Allah. Dan juga kunyah bento menyediakan salad beef cheese yang Sebenarnya. mana, Ini ya? oke, karet Yes. bisa sok atuh. Lu cobain dulu Paling jadi sering enggak tuh, ada paling ikhtilaf sering nanti. Mana? dicek sama Kang Uki sama Kang Reda ya, Masya Allah. Salad beef cheese. Salad beef cheese, kemudian juga Matang ya nih. mateng. Ada satu ada sumpitnya, sok Iya, ambil coba. gampang. Kemudian juga Trauma dia. baik, alhamdulillah. Kemudian juga ada salad beef cheese roll dengan spicy cheese dressing, salad veggie roll dengan golden sesame dressing, salad mentai roll dengan saus mentai, dan juga selain salad ada varian nasi bento kan. Oke. Nah, ada Bento bento ya. dengan shrimp roll dan egg chicken roll, lalu bento dengan ebi furai dan egg gado, dan bento dengan spicy shrimp roll dan juga saus keju yang lazis.
Silakan menerima pesanan untuk berbagai macam acara, dan untuk info lebih lanjut silakan untuk follow dan cek Instagramnya @kunyahbento atau datang langsung ke outletnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Kapan lagi makan makanan khas Jepang dengan harga terjangkau? Masya Allah. Bento-bento gini biasanya anak-anak cocok ya. Iya dong, Oh, Masya iya, Allah. betul. Dan baik, sekarang saatnya kita untuk itadakimasu. Kita makan dulu ya. Oh, itu artinya. Itadakimasu. Iya, Nah. orang tua gelanya. Iya, Insya Allah. Baiklah. Maka, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Yes, dan karena juga udah azan ya. Baik, alhamdulillah. Dan terima Pas kasih sekali. banyak. Silakan untuk follow YouTube, Spotify. Instagram, Instagram, dan Clubhouse. dan bisa DM Instagram kalau ada yang mau masukin Ya, produk dan silakan jasa bagi dan akan mengirimkan produknya DM ke Instagram, dan kita akan jumpa di pertemuan yang akan datang. Dan jangan Siap. lupa untuk bisa mensupport operasional dakwah kita dengan Mhm. mengirimkan ke donasi yang telah disediakan ya. Siap. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih. Kita akan akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Udah Masya Allah nih, udah ngeledekin dari tadi nih yang sebelah sini apalagi nih.